Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik semuanya. Perkenalkan, nama saya Ummul Waqiah sebagai petugas promosi kesehatan di Puskesmas Sesayap Hilir. Nah, hari ini saya diberikan tugas mengisi MPLS ini untuk memberikan materi tentang pencegahan virus corona. Oke, jadi seperti yang kita ketahui bersama bahwa virus corona atau disebut dengan COVID-19 adalah penyakit yang disebabkan oleh coronavirus jenis baru. Nah, jadi COVID-19 itu singkatan dari Coronavirus Disease 2019. Nah, kenapa dikatakan 2019? Karena coronavirus ini ditemukan pada tahun 2019. Adapun gejala klinis yang dirasakan oleh penderita yaitu pertama demam, kedua batuk, pilek, ketiga letih dan lesu, yang keempat sakit tenggorokan, kemudian yang kelima gangguan atau sesak, gangguan pernapasan atau sesak. Cara penularannya bisa melalui droplets atau tetesan cairan yang berasal dari batuk dan bersin. Kemudian bisa melalui kontak pribadi seperti menyentuh dan berjabat tangan. Kemudian yang ketiga, cara penularannya juga bisa dengan menyentuh benda atau permukaan virus di atasnya. Nah, jadi misalnya adik-adik menyentuh uang nih, uang yang kotor. Kemudian setelah itu adik tidak mencuci tangan, kemudian menyentuh muka, hidung, dan mulut seperti itu. Nah, itu merupakan salah satu cara masuknya virus corona ke dalam tubuh kita. Dan sampai saat ini belum tersedia vaksin untuk COVID-19 ini. Jadi betul-betul dibutuhkan usaha yang keras untuk kita menghindari atau mencegah penularan COVID-19 ini. Kemudian kelompok berisiko yang perlu dipantau. Yang pertama yaitu OTG atau orang tanpa gejala. OTG itu adalah orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang positif COVID-19. Orang tanpa gejala merupakan kontak erat dengan kasus positif COVID-19. Jadi OTG ini dia biasanya tidak menampakkan gejalanya, tetapi dia ada hubungan atau pernah melakukan kontak erat dengan penderita positif COVID-19 seperti itu. Nah, justru OTG ini, orang tanpa gejala ini yang paling berbahaya karena dia tidak memperlihatkan gejalanya, tapi bisa jadi dia juga positif COVID-19. Kemudian orang yang berisiko berikutnya, kelompok berisiko berikutnya adalah ODP atau orang dalam pemantauan. Nah, ODP ini ciri-cirinya dia mengalami demam tinggi dengan suhu 38 derajat Celcius atau lebih. Kemudian ada gejala gangguan sistem pernapasan, misalnya ada batuk, pilek, sakit tenggorokan. Dan kemudian 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau pernah tinggal di daerah yang ada penyebaran COVID-19 di situ. Nah, jadi kalau ODP ini dia itu lebih kepada memiliki ciri-cirinya, ciri-ciri demam, ada demam, batuk, pilek, dan dia juga pernah berkunjung atau tinggal di daerah yang sudah terjadi penyebaran COVID-19. Nah, kemudian untuk ODP yang kedua, dia orang tersebut mengalami gangguan pernapasan seperti pilek, sakit tenggorokan, batuk. Kemudian ada riwayat pernah kontak dengan kasus konfirmasi atau orang yang positif COVID-19. Nah, jadi kategori ODP ini ada dua, yaitu yang demam tinggi, kemudian ada gangguan sistem pernapasan, lalu pernah mendatangi daerah atau wilayah atau negara yang di dalam daerah itu sudah ada kasus positif COVID-19. Nah, kemudian kategori yang kedua tadi ini orang yang
mengalami gangguan sistem pernapasan, dan pernah kontak dengan pasien positif COVID-19, seperti itu. Kemudian untuk PDP itu atau pasien dalam pengawasan. Jadi pada PDP ini orang dengan infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA, yaitu demamnya 38 derajat Celcius atau lebih. Kemudian ada batuk, sesak nafas, pilek, sakit tenggorokan atau pneumonia, benar-benar ringan hingga berat. Dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara atau wilayah yang sudah melaporkan ada kasus positif COVID-19 di situ. Nah, jadi pasien PDP seperti itu. Kemudian kategori berikutnya orang dengan demam 38 derajat Celcius, punya riwayat ISPA, dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus COVID-19. Dan kemudian kategori yang ketiga, orang dengan ISPA berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gejala klinis yang meyakinkan. Nah, jadi untuk kasus PDP ini, kalau PDP ini pasti dalam pengawasan, berarti orang itu sudah sakit. Biasanya untuk PDP ini sudah dibawa ke rumah sakit untuk dipantau. Kalau tadi ODP, kalau ODP itu masih berada di rumah, orang dalam pemantauan, kita masih pantau di rumah atau di tempat karantina, dan mereka harus melakukan isolasi mandiri. Jadi petugas kesehatan yang mengunjungi rumahnya, yang selalu mengecek suhunya, suhu tubuhnya, mengecek kesehatannya setiap hari selama 14 hari, seperti itu. Kemudian konfirmasi. Untuk istilah konfirmasi di sini, pasien yang terinfeksi COVID-19 dengan hasil pemeriksaan tes positif melalui pemeriksaan PCR. Jadi biasanya kita dengarkan informasi bahwa sudah ada pasien yang terkonfirmasi. Jadi pasien yang terkonfirmasi itu adalah pasien yang sudah pasti terinfeksi COVID-19 berdasarkan hasil pemeriksaan PCR. Kemudian komorbiditas. Jadi komorbiditas di sini adalah penyakit penyerta yang menggambarkan kondisi bahwa ada penyakit lain, misalnya diabetes, hipertensi, kanker, kemudian asma, dan biasanya juga TB, penyakit TB. Nah, jadi ini penyakit-penyakit penyerta sehingga seseorang itu sangat mudah tertular COVID-19. Bagaimana caranya supaya kita terhindar dari COVID-19? Yaitu kita harus menjaga diri kita dan keluarga kita. Karena sampai sekarang belum ada vaksin yang disediakan untuk bisa mencegah kita dari COVID-19. Oleh karena itu, saya tadi katakan bahwa dibutuhkan usaha kita masing-masing. Bagaimana caranya supaya kita tidak tertular dari COVID-19 ini? Yang pertama, langkah pertama yang harus kita lakukan yaitu lebih sering mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir atau menggunakan hand sanitizer. Jadi menurut WHO ada 6 langkah cara cuci tangan ya yang benar. Nah, di situ kita harus tetap terapkan betul-betul. Kemudian yang kedua, mengkonsumsi gizi seimbang. Jadi mengkonsumsi gizi seimbang juga mampu mencegah kita dari penularan COVID-19. Karena jika kita makan makanan yang bergizi, otomatis daya tahan tubuh kita menjadi kuat. Kemudian yang ketiga, tetap di rumah dan menjaga jarak. Nah, jadi untuk mencegah kita dari COVID-19, salah satunya kita harus tetap di rumah, tidak boleh keluyuran, tidak boleh ke tempat yang ramai misalnya atau jalan-jalan. Jadi kita harus tetap di rumah. Kemudian berikutnya yang keempat, mengkonsumsi suplemen vitamin. Nah, ini juga sangat penting ya, karena asupan gizi kita dari makanan misalnya kurang. Nah, kita butuh bantuan dari suplemen vitamin supaya kita tetap fit. Kemudian yang keenam,
kelima, melakukan aktivitas fisik atau senam. Nah, jadi adik-adik semuanya, kalau biasanya kita di sekolah olahraga ya, setiap hari Jumat, kita juga bisa melakukan aktivitas fisik di rumah. Contohnya apa? Misalnya menyapu, mengepel, kemudian bisa olahraga di rumah sendiri, seperti itu. Jadi aktivitas fisik itu tidak harus olahraga juga, karena definisi dari aktivitas fisik ini adalah melaksanakan kegiatan selama 30 menit gitu ya setiap harinya. Jadi kegiatan apa saja yang bisa menghasilkan keringat kita, seperti itu. Bisa mengeluarkan keringat, itu namanya aktivitas fisik. Jadi tak harus berolahraga, menyapu selama 30 menit misalnya, membersihkan rumah, mencuci pakaian, mengepel, itu termasuk juga aktivitas fisik. Kemudian langkah berikutnya yang keenam, istirahat yang cukup. Nah, jadi adik-adik semuanya, salah satu cara untuk mencegah COVID-19 juga ini adalah dengan melakukan istirahat yang cukup. Jadi adik-adik yang sering begadang, misalnya main game sampai larut malam, atau mungkin menonton drama Korea sampai larut malam, itu ditiadakan dulu ya, ditiadakan. Jadi kita harus istirahat yang cukup, minimal 8 jam sehari semalam, seperti itu. Karena pada saat kita begadang, otomatis daya tahan tubuh kita menjadi turun. Kalau daya tahan tubuh kita turun, otomatis virus bisa masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian langkah berikutnya yaitu tidak merokok. Nah, jadi tidak merokok ini merupakan salah satu cara juga untuk mencegah kita tertular COVID-19. Pada saat kita merokok, kita akan mudah terkena batuk-batuk, sakit pernapasan, sakit tenggorokan, seperti itu. Jadi kalau kita tidak merokok, kita bisa memutus salah satu rantai penularan COVID-19. Kemudian berikutnya menutup mulut saat batuk dan bersin dengan lengan atas atau tisu. Kemudian tisunya bisa dibuang ke tempat sampah tertutup dan segera mencuci tangan. Lalu berikutnya mengendalikan penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, dan kanker. Jadi misalnya nih orang tua kita yang punya penyakit penyerta seperti hipertensi, diabetes mellitus, TB, kanker, bisa melakukan kontrol ke dokter, kontrol dengan teratur, periksa kesehatannya secara teratur supaya dia tidak mudah terkena COVID-19, seperti itu. Kemudian membersihkan dengan barang-barang kita dengan disinfektan secara rutin. Benda-benda yang sering disentuh di rumah seperti meja, kursi, gagang pintu ya. Apalagi kalau misalnya ada yang datang nih, atau ada paket datang misalnya, nah kita langsung semprotkan desinfektan untuk mencegah penularan dari orang yang membawa paket tadi kepada kita. Kemudian segera mengganti baju atau mandi sesampai di rumah setelah bepergian. Nah, itu juga sangat penting ya, karena pada saat kita keluar rumah, di luar kan banyak virus yang tidak terlihat oleh mata kita, yang menempel di baju kita, di pakaian kita. Nah, jadi begitu kita sampai di rumah, kita harus segera mengganti pakaian kita, lalu kemudian kita mandi. 5 hal penting untuk mencegah COVID-19. Yang pertama, sering mencuci tangan pakai sabun dan air mengalir. Di sini saya jelaskan lagi ya. Mungkin biasanya saya sudah sampaikan ke sekolah-sekolah pada saat penyuluhan. Di sini saya sampaikan bahwa mencuci tangan itu harus menggunakan sabun dan air yang mengalir. Nah, jadi sebelumnya kan saya sering sampaikan pada saat penyuluhan di sekolah-sekolah bahwa harus mencuci tangan dengan sabun dan air bersih yang mengalir. Nah, di sini saya perlu jelaskan lagi ya adik-adik semuanya bahwa pada saat kita mencuci tangan dengan sabun, maka kuman-kuman yang ada di tangan kita itu akan mati. Seperti itu. Berbeda halnya dengan jika kita mencuci tangan hanya dengan air biasa saja, maka kumannya tidak akan hilang, tidak akan mati. Kemudian pada saat mencuci tangan dengan sabun, usahakan menggunakan sabun kesehatan ya. Jadi bukan sabun yang biasa atau mungkin sabun
kecantikan misalnya, biasanya kan ada beberapa merek sabun, ada sabun kecantikan, ada sabun kesehatan. Jadi usahakan kita menggunakan sabun kesehatan karena sabun kesehatan ini sudah teruji mampu membunuh kuman. Kemudian harus menggunakan air yang mengalir. Kenapa harus menggunakan air yang mengalir? Supaya pada saat kita mencuci tangan, kotoran yang ada di tangan kita itu langsung jatuh gitu. Kalau misalnya kita menggunakan air yang tergenang, misalnya membilas tangan menggunakan air di baskom atau mungkin di gayung, langsung masukkan tangannya ke dalam baskom atau langsung masukkan tangannya ke dalam gayung, otomatis kuman-kuman yang tadi ini yang sudah kita cuci ini kembali lagi menempel ke tangan kita seperti itu. Jadi harus menggunakan air yang mengalir. Nah, kemudian hal berikutnya yaitu bekerja, belajar, beribadah di rumah. Jadi pada masa pandemi COVID-19 ini, untuk mencegah penularannya kita harus bekerja, belajar, dan beribadah di rumah. Jadi mungkin untuk instansi yang lain, misalnya guru ada sistemnya WFH atau work from house, ada juga yang WFO, work from office. Tapi kalau bagi kami petugas kesehatan tidak berlaku peraturan seperti itu. Jadi kalau kami petugas kesehatan semuanya harus turun sesuai dengan jadwalnya seperti itu. Kenapa? Karena pada saat kami libur, sementara yang sakit datang ke puskesmas kan kasihan, harus dilayani dengan baik seperti itu. Nah, kemudian yang ketiga harus menggunakan masker bila sakit atau berada di tempat umum. Jadi masker ini jangan dianggap sepele ya. Masker ini mungkin kelihatannya hanya selembar kain, tetapi manfaatnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena masker ini mampu menyaring debu-debu, kotoran maupun virus yang tadinya masuk ke dalam hidung seperti itu. Kemudian yang keempat, jaga jarak dan hindari kerumunan. Jadi adik-adik semuanya, untuk memutus rantai penularan COVID-19 ini, kita harus menjaga jarak dan menghindari kerumunan. Jadi misalnya di pasar nih, di pasar kan biasanya ramai, apalagi pasar minggu. Nah, disitulah kita harus melihat pada saat ramai, jangan datang dulu ke pasar, tunggu sepi, atau mungkin jika terpaksa harus menjaga jarak, tidak boleh berdekatan dengan pembeli yang lain. Kenapa? Karena kuman ini, virus ini, dia lebih kuat jika kita berada di kerumunan. Jika orang yang satu antara orang yang satu dengan orang yang lain itu saling berdempetan seperti itu, dia akan menjadi semakin kuat dan semakin cepat menular ke orang lain. Kemudian yang kelima berikutnya, segera mandi dan ganti pakaian setelah tiba di rumah. Lalu cara pencegahannya dengan meningkatkan imunitas atau kekebalan tubuh. Seperti yang saya bilang tadi, mengkonsumsi gizi seimbang, tidak merokok, minum vitamin, mengendalikan penyakit penyerta seperti diabetes, hipertensi, dan TB, istirahat cukup, dan aktivitas fisik atau senam ringan. Jadi senam ringan itu sebenarnya mudah ya, kita tinggal mendownload di YouTube misalnya, atau mengikuti mutar YouTube, kemudian kita ikuti gerakannya selama 30 menit. Efeknya sangat luar biasa. Jadi ini juga, senam ini kita jangan sepelekan karena dia sangat besar manfaatnya bagi tubuh kita. Seperti itu. Jadi kita bisa lebih aktif lagi setelah senam, kemudian tidur kita jadi berkualitas, badan kita tentunya lebih segar setelah melakukan senam. Kemudian pada saat kita batuk atau bersin, itu juga ada etikanya ya. Jadi etika yang harus dilakukan yaitu kita harus menggunakan masker. Jadi kalau ada batuk atau bersin harus menggunakan masker meskipun berada di dalam rumah, supaya tujuannya untuk menghindari penularan dengan anggota rumah kita. Misalnya apalagi kelompok bayi, anak-anak itu sangat rentan untuk tertular ya, tertular dari kita, baik itu bersin, batuk, sangat mudah tertular, dan juga kelompok orang tua, lansia. Nah, kemudian etika batuknya itu, batuk dan bersin itu kita harus menutup mulut menggunakan masker, tutup mulut dan hidung, atau jika tidak menggunakan masker, tutup mulut
mulut dan hidung dengan lengan atas bagian dalam. Jadi contohnya seperti ini. Gitu. Jadi batuk atau bersin di lengan atas bagian dalam. Tujuannya kenapa? Kenapa tidak harus tutup mulut pakai tangan, misalnya tutup hidung dan mulut pakai tangan, harus lengan atas bagian dalam. Nah, jadi jika kita menutup mulut kita, menutup hidung kita dengan tangan kita, misalnya bersini atau batuk, gitu kan pakai tangan kita ini kan bebas menyentuh apa aja. Kadang kita lupa untuk mencuci tangan. Jadi setelah batuk atau bersin, misalnya pegang-pegang pintu, atau mungkin pegang piring, atau mungkin pegang meja, kemudian adik-adik kita atau anggota keluarga kita yang lain memegang-pegang pintu juga. Setelah kita pegang-pegang pintu, otomatis virus yang ada di tangan kita ini kan pindah kepada anggota keluarga yang lain yang memegang benda yang telah kita pegang, seperti itu. Kalau misalnya kita batuknya di sebelah sini, bersinnya sebelah sini, ini kan tidak bisa nyentuh apa-apa. Seperti itu, tidak bisa misalnya membuka pintu pakai ini kan tidak, seperti itu. Jadi kita usahakan menggunakan lengan atas bagian dalam, jangan menggunakan tangannya. Kemudian setelah itu buang, misalnya pakai masker tadi ini atau pakai tisu tadi, batuk bersinnya segera dibuang ke tempat sampah yang tertutup. Kenapa harus tempat sampah yang tertutup? Supaya dia tidak terkontaminasi dengan udara luar. Jadi virusnya di situ ya sudah dalam tempat sampah itu aja. Dia tidak terkontaminasi dengan udara luar. Kalau misalnya dia tempat sampahnya terbuka, otomatis udara di situ bercampur dengan udara bersih, lalu yang lainnya bernafas, otomatis virus itu akan terhirup juga sama orang-orang yang lain. Akhirnya virus itu bisa berpindah kepada orang lain, seperti itu. Nah, kemudian segera mencuci tangan pakai sabun dengan air yang mengalir setelah kita membuang masker tadi ya, atau tisu tadi. Untuk cara menggunakan masker dan melepaskan masker bisa kita simak melalui video berikut ya. Virus corona memang cukup bikin was-was ya guys, karena penularannya yang makin hari makin merebak. Nah, kita dianjurkan untuk memakai masker untuk mengurangi resiko penularan virus corona ini. Jadi, bagaimana cara memakai masker yang benar? Nah, aku bakal kasih tahu kalian dalam video ini. Langkah pertama yang harus dilakukan adalah cuci tangan kalian sebelum memegang masker. Periksalah kondisi masker, pastikan masker tidak sobek. Posisikan sisi berwarna di bagian depan guys. Nah, jadi yang berwarna hijau adalah bagian depan dan masker yang berwarna putih adalah bagian dalamnya guys. Langkah keempat, atur sisi bawah hingga menutupi dagu guys, agar sedikit mungkin menyisakan celah. Kemudian tekan bagian atas masker agar bentuknya menyesuaikan dengan lekukan hidung guys. Buanglah masker yang sudah pernah dipakai ke tempat sampah. Hal ini dilakukan untuk mencegah terjadinya penyebaran virus yang terdapat di dalam masker guys. Kemudian menjaga jarak, social distancing dan pembatasan interaksi fisik atau physical distancing. Jadi sebenarnya menjaga jarak ini juga sangat penting untuk memutus penularan COVID-19. Pada saat kita beramai-ramai, berkerumun misalnya, seperti saya bilang tadi, virus ini akan semakin kuat seperti itu dan semakin cepat perpindahannya ke orang yang lain. Nah, jadi kita harus betul-betul menjaga jarak. Mungkin bisa dilihat pada video berikut ini.
Virus corona memang begitu mudah menular dan menyebar. Setiap kita bisa ikut mencegah dan mengurangi penyebarannya melalui social distancing. Apakah social distancing? Social distancing adalah tindakan untuk mengurangi kontak dengan orang lain dan menghindari melakukan kegiatan di keramaian. Bagaimana bentuk social distancing yang perlu dilakukan? Beberapa anjuran utama antara lain, menghindari keramaian, misalnya situasi, kegiatan, atau acara besar yang dihadiri orang banyak dan berdesakan. Mengurangi menggunakan transportasi publik dan belajar atau bekerja di rumah untuk sementara waktu. Bagaimana bila tidak memungkinkan melakukan social distancing? Dalam semua keterbatasan, kita semua tetap dapat melakukan social distancing walaupun terpaksa berkegiatan di luar rumah. Siapapun yang baru datang dari negara terpapar COVID-19 atau bila kita menunjukkan gejala sakit, disarankan untuk tidak keluar rumah selama 14 hari atau self-quarantine atau segera cari bantuan medis. Selain dua kondisi di atas, yang perlu dilakukan adalah mengurangi sebisa mungkin kegiatan di luar rumah dan di keramaian. Bila harus keluar rumah dan menggunakan kendaraan umum, perlu menghindari waktu ramai atau peak hours. Hindari menyentuh permukaan yang mungkin dipegang orang lain juga. Misalnya, pegangan tangga atau gagang pintu. Bila harus berpergian dengan pesawat, kereta, atau bus, cari tahu mengenai status keamanan tempat yang akan kita datangi. Hindari berdesakan dengan orang lain, gunakan masker bila diperlukan, dan jangan lupa segera mandi dan bersihkan diri setiba di tujuan. Bila perlu membeli makanan atau kebutuhan lain, sebisa mungkin gunakan layanan pesan antar. Bersihkan atau cuci barang yang dibeli sebelum disimpan, dan utamakan memesan makanan yang matang sempurna. Bila perlu berolahraga, pilihlah yang dapat dilakukan di dalam rumah atau yang dilakukan di tempat terbuka. Hindari jam-jam ramai, hindari berbagi peralatan, dan jangan lupa mandi atau bersihkan diri setelah berolahraga. Bila anak bosan belajar di rumah, sebisa mungkin beri kegiatan untuk dilakukan di dalam rumah. Bila sangat mendesak, pilih kegiatan yang bisa dilakukan di ruangan terbuka yang tidak ramai. Ajarkan kebiasaan bersih-bersih setiap selesai berkegiatan, dan beri penjelasan dengan baik tanpa menakut-nakuti ataupun membuat panik. Apalagi yang perlu dilakukan selain social distancing, jangan lupa mempraktekkan kebiasaan bersih antara lain, cuci tangan sebelum beraktivitas untuk menghindari virus atau kuman kita menyebar kepada orang lain. Cuci tangan setelah beraktivitas agar kita terlindung dari virus atau kuman dari luar. Mandi dan berganti pakaian secepatnya setelah berpergian untuk memastikan rumah dan lingkungan tempat tinggal kita tidak terkontaminasi. Berdiam diri di rumah adalah pilihan yang bijak untuk saat ini. Namun demikian, social distancing bisa diterapkan di mana saja. Beri empati kepada saudara-saudara kita. Kondisi masing-masing berbeda. Mari tingkatkan solidaritas. Dalam pelaksanaan social distancing, pemerintah pusat dan daerah akan tetap memfasilitasi dan memberikan pelayanan terbaik bagi rakyat. Mari bersama kita lawan Corona. Nah, kapan kita harus, kalau misalnya kita terpaksa nih berada di tempat keramaian misalnya, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita harus menggunakan masker ya, tetap menggunakan masker. Kemudian jika terpaksa berada dalam kerumunan tadi, kita harus menjaga jarak 1 sampai 1,5 meter antara orang satu dengan orang yang lain. Misalnya di mana nih kalau terpaksa, misalnya ke puskesmas ya. Pada saat kita sakit, otomatis kita kan harus memeriksakan kesehatan kita biar tidak tambah parah. Nah, jadi pada saat itu kita ke puskesmas, kita harus menggunakan masker, kita harus menjaga jarak antara pasien yang lain. Karena kenapa? Semua yang datang ke puskesmas itu, semua yang datang berobat itu adalah orang yang sakit. Jadi tidak mungkin orang yang sehat yang datang ke puskesmas. Nah, jadi karena yang datang ini adalah orang yang sakit, jadi kita harus menjaga jarak dengan mereka supaya penyakit mereka tidak tertular sama kita, dan begitupun sebaliknya penyakit kita tidak berpindah ke orang tersebut. Dan juga kita harus tetap menggunakan masker. Nah, jadi masker ini tujuannya untuk melindungi kita dan orang-orang yang ada di sekitar kita dan
juga menggunakan masker untuk melindungi penyakitnya dari kita, seperti itu. Kemudian isolasi mandiri. Nah, jadi seperti yang saya bilang tadi, ODP itu atau orang dalam pemantauan, dia harus melakukan isolasi mandiri. Jadi harus ada di rumah, tinggal di rumah selama 14 hari, tidak boleh keluar rumah sama sekali. Nah, ini juga salah satu cara untuk menjaga jarak dengan orang-orang yang sehat, seperti itu. Jadi harus isolasi mandiri di rumah. Nah, jadi orang dalam pemantauan atau ODP yang memiliki demam, gejala demam, kemudian gejala gangguan pernapasan, misalnya nih ada yang sakit gitu kan, kemudian dia berasal dari luar daerah, misalnya dari Tarakan, mahasiswa dari Tarakan atau Samarinda, kemudian dia kembali ke KTT, maka dia harus isolasi mandiri dulu 14 hari di rumah. Baik apakah karena dia sakit, misalnya ada gejala demam sama gangguan pernapasan, maupun tidak ada demam ataupun tidak ada gangguan pernapasan, tetap harus isolasi mandiri di rumah selama 14 hari. Nah, jika merasa kurang sehat selama di rumah 14 hari ini, harus melaporkan ke puskesmas terdekat. Nah, jadi kenapa sih harus isolasi mandiri 14 hari di rumah? Karena kita tidak tahu, ada yang namanya tadi yang saya sebut OTG, orang tanpa gejala. Bisa jadi mahasiswa-mahasiswa yang dari daerah yang sudah terkonfirmasi positif, ada kasus positif di dalamnya, dia keluar ke KTT, dia itu membawa penyakit COVID-19. Kita tidak tahu sama sekali. Makanya dia harus tinggal diam di rumah selama 14 hari. Bahkan dia juga harus menjaga jarak dengan orang-orang di sekitarnya, dengan orang serumahnya, dengan orang tuanya, saudaranya, seperti itu. Harus menjaga jarak dengan semuanya. Bahkan alat makannya pun harus terpisah, sampahnya pun harus terpisah. Tidak boleh bergabung dengan sampah orang-orang lain misalnya. Jadi dia betul-betul harus dikurung di dalam kamar. Nah, jika dalam masa 14 hari itu biasanya ada yang muncul gejala. Nah, kalau misalnya sudah ada yang muncul gejala, misalnya demam, batuk, itu kita pantau terus. Dari petugas kesehatan pantau terus sampai dia 14 hari. Kalau dalam 14 hari itu tidak ada apa-apa, tidak ada gejala sama sekali, sudah boleh berinteraksi dengan anggota keluarga. Tapi kalau misalnya tadi ada yang demam, batuk, kita laporkan kepada dokter. Nanti dokter yang kasih obat, kasih resep obat, kita bawakan obatnya kepada ODP tersebut. Nah, jadi ODP ini tidak boleh keluar rumah sama sekali meskipun sakit. Nah, jadi obatnya kita bawakan, lalu tetap kita pantau. Kita tetap pantau setiap hari, obatnya harus teratur. Nah, biasanya di situ dalam waktu 3 hari ODP tersebut biasanya sudah sembuh. Nah, kalau sudah sembuh tetap kita pantau, kemudian tidak ada gejala berikutnya sampai betul-betul sembuh, baru dia sudah bebas bisa berinteraksi dengan anggota keluarga yang lain, seperti itu. Kemudian salah satu dampak juga kita harus tinggal di rumah, harus menjaga jarak, otomatis itu akan berdampak kepada psikis kita. Akhirnya banyak orang yang menjadi stres tinggal di rumah, tidak bisa ngapa-ngapain. Terlebih lagi kepada orang-orang yang memang mata pencahariannya harus keluar rumah, misalnya harus pedagang gitu ya, harus ke pasar untuk menjual. Kemudian misalnya tukang ojek, itu kan sangat berpengaruh kepada pendapatan mereka. Nah, jadi sepintar-pintarnya juga kita harus menghindari stres, harus kelola stres dengan baik, dan kemudian harus tetap optimis. Nah, jadi jangankan pedagang aja ya yang mata pencahariannya penghasilannya dari luar. Mungkin adik-adik semuanya juga sudah bosan tinggal di rumah karena kalau tinggal di rumah kan biasanya banyak aturan dari orang tua, atau mungkin banyak suruhan dari orang tua, harus begini, harus begitu gitu kan. Jadi kadang anak-anak tuh, remaja tuh akhirnya nggak betah, bete, bosan di rumah, seperti itu. Nah, jadi adik-adik semuanya itu yang perlu kita hindari ya. Jadi kondisi seperti ini kita manfaatkan sebaik mungkin. Jadi mungkin kita bisa
isi kegiatan-kegiatan positif, misalnya adik-adik bisa fokus beribadah misalnya, atau mungkin bisa fokus menghafal ayat-ayat Al-Quran gitu. Kemudian bisa belajar juga melalui aplikasi-aplikasi yang ada di smartphone-nya seperti itu. Jadi kita manfaatkan kondisi yang ada. Selama kita tidak boleh keluar rumah, ya sudah, kita manfaatkan aja kondisi itu gitu. Kemudian tetap melakukan hobinya. Jadi kalau hobinya misalnya main game, kan bisa diatur waktunya, jangan sampai begadang seperti itu. Dan jangan sampai juga lupa kewajiban-kewajiban yang lain, membantu orang tua juga seperti itu. Jadi jangan kegiatannya monoton. Kalau monoton akhirnya menjadi bosan. Kemudian usahakan juga pada saat kita di rumah, kita juga harus rajin membersihkan rumah ya, itu yang paling penting. Kenapa? Karena kalau rumah kita kotor, lingkungan kita kotor, otomatis semakin banyak kuman yang ada di rumah kita seperti itu. Jadi kita bersihkan ya, mungkin dengan menyapu lantai, dengan menghilangkan sarang laba-laba ya. Jadi pokoknya setiap hari bikinlah jadwal, agendakan apa yang harus kita kerjakan setiap hari. Jadi kalau rumah kita bersih kan kita juga merasa nyaman tinggal di rumah itu. Kemudian jangan lupa membuka jendela, ventilasi, karena jendela itu sangat penting ya untuk pertukaran udara yang masuk, karena supaya cahaya matahari juga bisa masuk seperti itu. Kalau cahaya matahari itu masuk ke dalam rumah, cahaya matahari itu adalah salah satu yang mampu mematikan kuman-kuman seperti itu. Jadi pada saat kita membuka jendela, cahaya matahari masuk mengenai lantai, dinding, apa semuanya, kuman-kuman bisa mati dengan sinar matahari tadi seperti itu. Kemudian sekarang kan kita sudah menuju new normal. Beberapa daerah sudah menerapkan new normal. Jadi new normal itu adalah kehidupan baru. Jadi disebut dengan kehidupan baru itu maksudnya kita itu melaksanakan aktivitas seperti biasa, tapi dengan cara yang baru gitu. Jadi tidak seperti yang dulu lagi caranya, kalau misalnya keluar rumah tuh tidak pakai masker atau apa. Nah sekarang karena masa pandemi ini kita kan tidak mungkin berada di dalam rumah terus gitu. Kita juga harus keluar, misalnya beberapa orang harus keluar mencari nafkah, kemudian beberapa juga harus keluar bekerja yang mengharuskan dia untuk bekerja di luar gitu. Nah, jadi kita harus tetap menerapkan protokol kesehatan seperti itu. Jadi adik-adik semuanya mungkin di beberapa daerah zona hijau itu mereka sekolahnya sudah dibuka, siswanya sudah masuk sekolah, tapi mereka harus tetap menerapkan protokol kesehatan. Untuk daerah kita ini kita belum ada sekolah yang dibuka untuk tahun ajaran ini. Nah jadi kita manfaatkan waktu dengan sebaik-baiknya di rumah. Kemudian untuk beberapa yang melakukan aktivitas di luar rumah harus tetap menerapkan protokol kesehatan, misalnya menggunakan masker, rajin cuci tangan, dan kemudian menjaga jarak seperti itu. Jadi di sini untuk istilah new normal atau kembali ke kehidupan baru, new normal itu bukan berarti kita sudah bebas kemana-mana ya dek ya. Jadi jangan sampai nanti berpikir oh kita sudah new normal, artinya kita sudah boleh dong jalan-jalan ke bundaran misalnya, kita sudah boleh dong ke Tanjung Selor, ke Tarakan. Tidak seperti itu. Jadi di sini new normal ini hanya dikhususkan kepada mereka yang orang-orang yang memang mencari nafkah harus keluar rumah seperti itu. Nah jadi kalaupun misalnya nanti kita sudah new normal, saya harap adik-adik semuanya tetap bisa berdiam diri di rumah sehingga dikatakan KTT kita ini aman dari COVID-19 ya. Nah jadi jangan biasanya kan pada saat ini kan banyak yang dikatakan banyak yang mau keluar daerah ke Tarakan misalnya, jalan-jalan, bosan di rumah katanya. Semoga adik-adik semuanya tidak seperti itu. Kenapa? Karena COVID-19 ini kita tidak bisa melawan sendiri, tapi harus bersama-sama semuanya.
Jadi kalau kita semuanya menjaga jarak, kita semuanya rajin cuci tangan, kita semuanya rajin pakai masker, insya Allah virus ini akan hilang dengan sendirinya. Kenapa? Karena dia tidak bisa menumpang, dia itu hidupnya hanya menumpang hidup pada kita, seperti itu. Jadi kalau kita memutus supaya mereka ini tidak memutus penyebaran COVID-19 secara bersama-sama semuanya, seluruh masyarakat, otomatis insya Allah virus ini bisa hilang dengan sendirinya. Nah, jadi itu tergantung lagi dari kekompakan kita semuanya. Kalau misalnya ada yang sering keluar daerah untuk alasan yang tidak jelas, misalnya hanya untuk sekedar jalan-jalan, nah otomatis itu kan bisa bisa menyebabkan penularan lagi kepada kita. Mereka mengunjungi zona merah, lalu masuk kembali ke KTT. Nah, akhirnya kita yang ada di sini terancam bisa tertular COVID-19. Kemudian pencegahan COVID-19 di institusi pendidikan. Yang pertama yaitu berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat, kegiatan belajar melalui online, memberi tugas kepada siswa dan siswi yang beragam agar tidak bosan di rumah, menghimbau warga sekolah yang sakit untuk mengisolasi diri di rumah, menyediakan sarana cuci tangan, menggunakan air dan sabun atau hand sanitizer di sekolah. Kemudian sekolah sering dibersihkan dan melapor ke puskesmas terdekat tentang kondisi Anda. Nah, jadi pencegahan COVID-19 ini kan pada saat sekarang ini kan guru-guru tetap masuk sekolah, siswa belum dibolehkan untuk mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah. Nah, jadi pembelajarannya itu harus melalui online. Kemudian siswa diberikan tugas oleh guru-guru. Kemudian pada saat kegiatan ini berlangsung, jika ada warga sekolah atau guru misalnya yang sakit, harus tinggal di rumah ya, tidak boleh ke sekolah. Kenapa? Supaya tidak menulari guru-guru yang lainnya. Kemudian di sekolah juga disediakan sarana cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang bersih atau menggunakan hand sanitizer, dan juga sekolah harus sering dibersihkan. Pencegahan COVID-19 dalam kegiatan keagamaan. Nah, jadi di sini sekarang kan masjid sudah dibuka, gereja sudah dibuka, tempat-tempat ibadah sudah dibuka. Nah, jadi pintar-pintarnya kita menjaga diri supaya kita tidak tertular COVID-19 atau tidak menularkan COVID-19. Nah, jadi yang harus dilakukan itu yang pertama adalah menjaga kebersihan lingkungan tempat ibadah. Seperti saya bilang tadi, kalau tempat ibadah bersih, lingkungannya bersih, otomatis kuman juga tidak ada di sekitar kita. Kemudian tempat ibadah juga harus menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun dan ada air yang mengalir, atau menyediakan hand sanitizer. Jadi para jemaah sebelum masuki tempat ibadah harus cuci tangan dulu dengan sabun, dengan air yang bersih, air yang mengalir gitu. Kemudian pada saat melakukan ibadah, misalnya harus tetap mengikuti protokol kesehatan, harus menjaga jarak. Kemudian pencegahan COVID di pusat perbelanjaan. Sekarang kan sudah mal-mal sudah dibuka. Nah, jadi tetap aja kita mengikuti protokol kesehatan, menjaga jarak pada saat di pusat perbelanjaan misalnya, kemudian menggunakan masker dan rajin mencuci tangan, atau jangan menyentuh barang-barang yang ada di tempat tersebut, seperti itu. Karena kita nggak tahu apakah barang ini sudah disentuh, sudah dipegang oleh orang lain yang misalnya ada penyakitnya, atau mungkin yang sudah bersin, pegang tangannya bersih, tutup mulut atau tutup hidung pakai tangan, kemudian pegang barang-barang yang lain, seperti itu. Nah, jadi usahakan kalau kemanapun jangan menyentuh barang-barang. Jadi misalnya ke pasar nih, kalau mau beli sayur misalnya, tinggal ambil sayurnya aja, nggak usah dipilih-pilih, dipegang-pegang semuanya gitu. Atau mungkin bisa kita meminta tolong kepada penjualnya untuk mengambilkan sayur itu, masukkan ke kresek gitu. Jadi untuk mengurangi kita ini memegang barang-barang, usahakan yang mau dibeli aja misalnya yang kita pegang.
kemudian atau tadi itu minta tolong kepada penjualnya, seperti itu. Karena semakin banyak barang yang kita pegang, semakin banyak benda yang kita pegang, otomatis di tangan kita semakin banyak kuman, seperti itu. Kemudian peran RT dan RW dalam mencegah COVID-19. Yang pertama, berkoordinasi dengan dinas kesehatan setempat, memantau masyarakat untuk jaga jarak, tidak kontak fisik dan berkerumun. Kemudian menggalang donasi untuk mendukung keluarga yang isolasi mandiri. Jadi untuk keluarga yang isolasi mandiri ini memang sebenarnya sangat susah. Kenapa? Pada saat isolasi mandiri itu berarti orang tidak boleh keluar mencari nafkah. Dan di sisi lain kita butuh makan juga, seperti itu. Jadi sebenarnya harus ada bantuan sosial misalnya, atau mungkin kerjasama masyarakat yang membentuk dukungan seperti itu supaya membantu keluarga-keluarga yang terisolasi tadi. Kemudian peran RT RW berikutnya menghimbau warga agar tetap di rumah dan mengajak masyarakat untuk melakukan giat bersih. Jadi adik-adik semuanya, adik-adik ini kan mumpung ceritanya belajar dari rumah, BDR. Nah, jadi sebisa mungkin lah dan sesering mungkin adik membersihkan lingkungan. Jadi jangan sampai kita ini hanya terpaku dengan COVID-19, padahal sebenarnya banyak penyakit di sekitar kita yang perlu diperhatikan. Misalnya TBC ya, Jadi TBC ini di tempat kita ini juga angkanya cukup tinggi. TBC itu penularannya juga sangat cepat melalui percikan juga, droplet tadi. Nah, jadi jangan sampai tadi kita ini menggunakan masker hanya untuk terhindar dari COVID-19. Sebenarnya banyak penyakit lain yang bisa tertular, yang bisa menular kepada kita. Jadi kita harus memang menggunakan masker, gitu. Kemudian jadi makanya selain itu TBC kita juga harus hati-hati. Sekarang ini musim hujan ya, kadang hujan panas. Nah, itu juga bisa memicu terjadinya penyakit demam berdarah denyu. Nah, seperti itu. Jadi adik-adik semuanya, mumpung ada di rumah, ayo perhatikan rumahnya sudah bersih atau enggak, lingkungannya sudah bersih atau enggak. Kita browsing terus DBD ini penyebabnya apa misalnya, kemudian gejalanya seperti apa, cara pencegahannya seperti apa, gitu. Jadi kita harus melihat kondisi kita, kondisi cuaca di sekitar kita. Misalnya demam berdarah ini jangan dianggap sepele juga, seperti itu. Jadi adik-adik, ayo pantau tempat penampungan airnya, ayo lihat profil tanknya sudah bersih enggak, tidak ada jentik nyamuk enggak, seperti itu. Ayo periksa bak penampungan air di rumah sudah bersih enggak, tidak ada jentik-jentik nyamuk enggak di dalam bak penampungan situ. Kenapa? Karena jentik-jentik nyamuk inilah cikal bakal munculnya penyakit DBD, gitu ya. Jadi adik-adik ini sekarang kan kita gampang untuk menggali informasi-informasi melalui HP kita, gitu. Nah, jadi kita manfaatkan kondisi seperti ini, kita belajar dan terus belajar. Kalau misalnya DBD ini berbahaya enggak untuk kita, gitu, berbahaya enggak untuk anggota keluarga kita. Ingat ya, DBD ini juga tidak ada vaksinnya sama sekali. Jadi harus betul-betul perilaku kita yang kita ubah, harus betul-betul kesadaran kita yang perlu kita keluarkan supaya kita terhindar dari DBD ini juga, seperti itu. Nah, seperti yang saya bilang tadi, jadi jangan sampai kita hanya fokus sama COVID-19, penyakit-penyakit lain kita abaikan, padahal yang lain ini juga mengancam kita, mengancam keluarga kita, seperti itu. Kemudian peran organisasi kemasyarakatan dalam mencegah COVID-19, mengedukasi dan menyediakan media informasi yang dibutuhkan masyarakat, mengajak masyarakat agar ikut berperan aktif, menggalang donasi untuk bantuan masyarakat yang isolasi mandiri,
mendorong para tokoh masyarakat untuk gerakan aksi bersih lingkungan dengan tetap menjaga jarak dan ikut mendukung dan memantau masyarakat melaksanakan himbauan atau anjuran pemerintah. Nah, jadi adik-adik semuanya, organisasi kemasyarakatan ini kan tujuannya untuk masyarakat juga. Nah, jadi kalau misalnya suatu hari adik-adik diajak melakukan kegiatan membersihkan lingkungan misalnya, saya harap adik-adik bisa berpartisipasi ya, tapi dengan menerapkan protokol kesehatan, menggunakan masker, menjaga jarak, dan rajin cuci tangan, tidak menyentuh wajah, mata, hidung, mulut jika tangannya dalam keadaan kotor ya. Nah, ini selain pada saat selain kita mendapatkan manfaatnya dari kegiatan bersih-bersih lingkungan, otomatis pastinya kita juga mendapatkan pahalanya ya, karena dengan usaha kita itu orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, tetangga kita bisa terhindar dari penyakit seperti itu. Jadi usahakan, saya harap adik-adik partisipasinya. Kenapa saya katakan ini? Karena setiap kami melakukan melakukan kegiatan kerja bakti, kadang kami ikut di situ kegiatan kerja bakti, tapi masyarakat tidak ada yang mau ikut. Sangat sedikit sekali masyarakat yang mau ikut dalam kegiatan kerja bakti desa. Nah, ini kan adik-adik ini harus minimal menggerakkan diri lah, kemudian menggerakkan orang-orang di sekitarnya untuk kerja bakti. Kenapa? Karena kebersihan, kalau pada saat kita kerja bakti ini kan hasilnya nanti lingkungan kita menjadi bersih. Kalau lingkungan menjadi bersih kan itu kita semua yang merasakan yang ada di tempat tersebut. Jadi satu lingkungan, satu RT merasakan nyamannya, asrinya lingkungan itu. Jadi sekali lagi saya sampaikan, minta tolong berpartisipasi jika ada kegiatan kerja bakti membersihkan lingkungan. Jadi biar kita sama-sama merasakan manfaatnya. Kemudian peran relawan dalam mencegah COVID-19. Jadi karena adanya COVID-19 ini akhirnya ada orang yang hatinya tersentuh, akhirnya rela mau bekerja untuk masyarakat untuk mencegah COVID-19. Nah, jadi kegiatannya apa aja? Mereka membantu menyebarkan informasi kepada masyarakat, khususnya yang isolasi diri, kemudian mengedukasi dan memberikan dukungan psikologis dalam mengurangi kepanikan. Nah, jadi pada saat kita harus diisolasi mandiri, itu juga kita tidak boleh stres, tidak boleh panik seperti itu. Nah, kemudian peran berikutnya memberikan dukungan pada anggota masyarakat yang melakukan isolasi mandiri, membantu menyalurkan kebutuhan pokok masyarakat, khususnya OTG dan ODP dalam karantina rumah. Bagi relawan medis, memberi dukungan pada petugas kesehatan dan petugas ambulans, kemudian membantu mengorganisir dan mengarahkan masyarakat yang memerlukan informasi terkait alur tes maupun alur tindakan. Seperti itu. Kemudian pelaksanaan rapid test. Mungkin adik-adik pernah dengar istilah rapid test ya, atau kalau biasanya kami sebut rapid diagnostic test gitu, atau tes cepat. Jadi rapid test ini adalah pemeriksaan antibodi sebagai deteksi awal untuk mengetahui keadaan saat ini dalam mencegah penularan COVID-19. Nah, jadi rapid test ini atau tes cepat ini dilakukan untuk mengetahui apakah antibodi kita ini terdapat virus di dalamnya atau bagaimana, seperti itu. Nah, jadi siapa saja yang perlu melakukan tes cepat atau rapid test? Nah, rapid test ini ditujukan kepada orang yang memiliki kontak erat dengan orang yang telah dinyatakan positif COVID-19. Jadi misalnya nih, kemarin ada orang misalnya dari luar daerah, dari zona merah, kemudian masuk ke KNTT. Kemudian setelah masa isolasi mandiri, orang itu memperlihatkan gejala seperti COVID-19 misalnya. Kemudian setelah itu orang tersebut kita rapid test gitu. Jadi kita tes cepat. Setelah rapid test, nanti hasilnya akan muncul reaktif atau non reaktif. Nah, jika reaktif
Jika reaktif, segera dilakukan tes swab atau tes PCR ya, tes swab kepada orang tersebut. Nah, jika hasil PCR-nya nanti keluar, hasil swab-nya nanti keluar, apakah positif atau negatif, seperti itu. Jadi jika positif, otomatis akan dibawa ke rumah sakit. Nah, jika di tes itu positif, hasil tes swab-nya positif, otomatis orang yang kontak dengan orang tersebut, misalnya orang tuanya, saudaranya, juga harus segera dilakukan rapid test, seperti itu. Dan seperti itu lagi, setelah dilakukan rapid test hasilnya positif, akan dilakukan tes swab lagi, seperti itu. Kemudian ODP untuk orang dalam pemantauan atau ODP, orang yang terklarifikasi sebagai ODP akan melakukan pemeriksaan rapid test bila hasil pemeriksaan pertama negatif, seperti itu. Jadi harus isolasi diri di rumah, menerapkan PHBS, rajin cuci tangan pakai sabun, kemudian menggunakan masker, dan melakukan physical distancing atau jaga jarak. Kemudian dilakukan pemeriksaan ulang pada hari ke-10. Jika hasil positif, maka dilanjutkan dengan rapid test PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut apabila ada tersedia fasilitas RT-PCR. Bila hasil pemeriksaan positif, isolasi di rumah, menerapkan PHBS dan physical distancing. Isolasi di rumah, menerapkan PHBS dan physical distancing, pemeriksaan rapid test PCR sebanyak 2 kali berturut-turut selama 2 hari apabila tersedia fasilitas rapid test PCR. Nah, kemudian bagaimana dengan pasien dalam pengawasan atau PDP? Jadi orang yang terklarifikasi PDP atau pasien dalam pengawasan melalui pemeriksaan rapid test antibody. Jika pemeriksaan pertama negatif, maka harus isolasi diri di rumah dengan menerapkan PHBS dan physical distancing. Kemudian pemeriksaan ulang pada hari ke-10. Jika pemeriksaan ulang positif, maka dilakukan rapid test PCR 2 kali selama 2 hari berturut-turut. Jika gejalanya semakin memburuk, maka harus melakukan pemeriksaan di rumah sakit, seperti itu. Kemudian jika pemeriksaan positif, isolasi di rumah jika gejalanya masih ringan ya. Kemudian isolasi di rumah sakit darurat jika gejala sedang, dan isolasi di rumah sakit rujukan jika gejalanya berat. Kemudian pemeriksaan rapid test PCR ini 2 kali selama 2 hari berturut-turut. Jadi meskipun misalnya hari pertama ini hasilnya negatif, tetap harus dilakukan pemeriksaan berikutnya, seperti itu. Jadi jika 2 kali negatif, baru dikatakan orang itu sudah sembuh dari COVID-19. Kemudian orang tanpa gejala atau OTG. Kalau OTG ini kan tidak menunjukkan gejala COVID-19, tetapi pernah melakukan kontak erat dengan orang yang sudah dinyatakan COVID-19. Nah, jadi biasanya ada beberapa orang yang memang dia kategorinya OTG, jadi dia tidak memperlihatkan gejala sama sekali, tetapi dia pernah melakukan kontak erat dengan pasien positif COVID-19. Nah, sekali lagi saya katakan, yang kategori OTG ini yang paling berbahaya sebenarnya, karena dia ini di dalam tubuhnya sudah ada virus dan siap menularkan kepada orang-orang di sekitarnya. Makanya kita harus tetap mengikuti protokol kesehatan untuk menjaga jarak, karena itu tadi kita nggak tahu orang yang di sekitar kita ini apakah mereka betul-betul sehat, tidak ada virus COVID di dalam tubuhnya, atau malah orang ini sebenarnya sakit, terdapat virus COVID di tubuhnya tapi tidak memperlihatkan gejala sama sekali. Itu yang perlu kita perhatikan, itu yang perlu kita waspadai, seperti itu. Nah, jadi karena orang-orang ini tadi tidak memperlihatkan gejalanya, jadi jangan sampai kita merasa orang ini sehat-sehat aja seperti kita, seperti itu. Kemudian untuk OTG ini, jika pemeriksaan negatif, maka dilakukan karantina mandiri
dan tetap menerapkan PHBS ya, perilaku hidup bersih dan sehat, dan melakukan physical distancing atau jaga jarak. Kemudian pemeriksaan ulang pada hari ke-10. Jika hasilnya positif, maka dilanjutkan rapid test PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut, seperti itu. Kemudian jika pemeriksaannya positif, apa yang harus dilakukan? Yaitu harus melakukan karantina mandiri, menerapkan PHBS dan physical distancing, kemudian dilakukan pemeriksaan tes cepat atau PCR sebanyak 2 kali selama 2 hari berturut-turut apabila tersedia rapid test PCR. Nah, jadi untuk rapid test di KTT ini kan belum ada pemeriksaan rapid test yang dibayar ya. Jadi kadang ada orang yang mau rapid test terus mau bayar gitu. Nah, jadi kalau kita di KTT ini rapid test itu gratis, tidak dipungut biaya sama sekali ya sampai saat ini. Nah, jadi rapid test itu jadi bagi orang-orang yang ingin rapid test, silakan datang ke puskesmas karena dan tidak perlu bayar karena gratis ya. Itu sudah difasilitasi sama pemerintah. Nah, tapi untuk rapid test ini ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Jadi tidak sembarang juga, misalnya nih minta rapid test, mau kemana gitu kan, mau ke Tarakan, mau ngapain di Tarakan, mau jalan-jalan. Nah, itu kita tidak fasilitasi seperti itu. Kenapa? Karena lebih banyak lagi masyarakat yang lebih membutuhkan rapid test itu. Karena pengadaan rapid test di KTT ini, di tempat kita ini sangat terbatas sekali ya. Jadi hanya dikhususkan kepada kelompok-kelompok tertentu. Misalnya apa? Misalnya yang pertama mahasiswa ya. Jadi untuk mahasiswa yang ingin kembali ke tempatnya untuk melanjutkan kuliah, misalnya sudah ada panggilan perkuliahan dari kampus masing-masing atau universitas masing-masing, di situ kita memberikan rapid test secara gratis kepada mahasiswa tersebut. Nah, jadi syarat-syaratnya, kelengkapan berkasnya juga ada. Kemudian yang kedua, rapid test ini gratis ini kita berikan kepada pasien yang betul-betul membutuhkan. Misalnya pasien yang betul-betul darurat gitu ya. Misalnya nih ada pasien kecelakaan harus dirujuk misalnya ke Tarakan atau ke Tanjung Selor, otomatis persyaratannya kan untuk melewati posko harus ada hasil rapid testnya. Nah, orang inilah yang kita kasih. Jadi bukan orang yang sehat yang mau jalan-jalan misalnya keluar daerah yang dikasih, enggak, persyaratannya enggak seperti itu. Nah, jadi yang tadi ini misalnya mau kecelakaan nih yang sudah parah gitu kan harus dirujuk, ya sudah kita kasih PCR pada orang tersebut. Kemudian juga kepada ASN atau perangkat daerah yang akan melakukan tugas dinas luar. Nah, jadi bagi ASN yang akan melakukan tugas dinas luar, karena itu sudah tugasnya juga, nah jadi kita berikan rapid test gratis kepada mereka. Kemudian juga bagi orang yang misalnya di luar daerah ada keluarganya yang sakit, kemudian butuh pendampingan misalnya, atau mungkin ada keluarganya yang meninggal, nah itu juga kita kasih rapid test secara gratis ya, karena itu kondisinya darurat seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya ada yang cuma yang saya bilang tadi mau keluar kota hanya karena mau belanja misalnya, mau jalan-jalan karena bosan di Sesaya, bosan di Tidung Pala, itu kita tidak berikan secara gratis ya, seperti itu. Jadi prosedurnya, langkah-langkahnya ada sendiri. Nah, jadi untuk mendapatkan rapid test itu juga harus disertai dengan berkas-berkas dari desa, dari puskesmas, seperti itu, baru boleh dilakukan rapid test. Jadi langkah-langkahnya ada. Jadi jangan jangan menggampangkan untuk mengambil rapid test. Kenapa? Karena banyak masyarakat lain yang lebih membutuhkan di saat mereka kondisinya sedang darurat seperti itu. Mungkin sampai di sini penjelasan saya tentang pencegahan COVID-19. Saya
harap teman-teman adik-adik semuanya mengerti apa yang saya sampaikan, kemudian apa yang perlu kita lakukan dengan baik ya. Misalnya PHBS tadi, menjaga kesehatan tubuh kita dengan cara rajin mencuci tangan pakai sabun, diet gizi yang seimbang, makan makanan yang bergizi ya, kemudian rajin beraktivitas fisik, berolahraga di rumah, mengisi kegiatan dengan hal-hal yang positif seperti itu. Saya harap apa yang saya sampaikan bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, bisa kita ajarkan atau sampaikan kepada saudara-saudara kita, bisa kita sampaikan kepada orang tua kita, supaya kita bisa bersama-sama mencegah penularan COVID-19. Terima kasih atas perhatiannya, saya ucapkan.